Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Siapa yang butuh tukang listrik? Saat kuliah, aku mendapat pekerjaan musim panas di tempat yang membuat pipa baja. Aku adalah bagian dari tim 2 orang yang mengemas barang jadi ke dalam kotak untuk pengiriman. Untuk membawanya dari stasiun kerja kami ke dok pemuatan, ada kerekan tugas berat yang mengendari monorail di langit-langit. Untuk mengontrolnya ada kotak saklar plastik yang tergantung dari kabel. Itu sudah tua dan banyak disalahgunakan. Sekitar sekali seminggu saklar akan berhenti bekerja. Rekan kerja adalah seorang pria bernama Dave yang sedang belajar teknik elektro. Kami bergaul dengan cukup baik dan telah mengembangkan sistem ketika kerekan tidak berfungsi. Aku akan berjalan melintasi pabrik ke panel listrik, membalik pemutus yang mengendalikan kerekan dan mengeluarkan peluit keras. Dia akan membuka kotak saklar, membersihkan semua kotoran, memastikan kabel terhubung, memasang kembali kotak, lalu bersiul. Itu adalah sinyalku untuk mengatur ulang pemutus dan kembali bekerja. Suatu hari kami sangat sibuk memproses pesanan besar dari pelanggan penting. Mandor kami, Harry, yang membenci anak-anak kampus yang bekerja di sana berlarian meneriaki semua orang untuk bekerja lebih cepat dan turun dari kemalasan kami. Dan tentu saja dia berada tepat di sampingku saat kerekan berhenti. Aku melepas panel pemutus, sementara Dave mengambil obeng. Harry mulai berteriak, "Kamu akan kemana? Kita harus memperbaiki sekarang." Aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan membalik pemutus, sementara Dave memperbaiki saklar. Dia mengatakan kepada aku bahwa kami tidak bisa menunggu sepanjang hari untuk aku berjalan melintasi pabrik dan menyelesaikan dengan breaker. Dia menoleh ke Dave dan berkata, "Perbaiki saklar." Dave mengatakan dia akan melakukannya segera setelah listrik mati. Tapi selama listrik menyala, dia tidak akan mendekatinya. Harry mulai mengomel tentang anak-anak kampus yang suka bercabang yang harus dia tangani dan anak-anak nakal yang berpikir mereka tahu banyak. Adalah tugasnya untuk menunjukkan kepada kita bagaimana segala sesuatunya bekerja di dunia kerja. Dave dan aku hanya berdiri di sana, mengabaikannya. Kami tahu bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan dan kami berdua tidak akan mengambil resiko cedera seharga $2,63 per jam. Ketika Harry akhirnya menyadari bahwa kami tidak akan mengerjakannya, dia menyuruh Dave untuk memberinya obeng. Aku bertanya apakah dia yakin dia tidak ingin aku memutus aliran listrik. "Berikan aku obeng." "Oke, kamulah yang menang." Dia membuka penutupnya tanpa insiden, lalu mulai mengaduk-aduk di dalam kotak. Dia dengan penuh kemenangan menunjukkan kepada kita bahwa kawat telah terlepas dari sekrup dan kalian tidak memerlukan gelar teknik elektro. Zep! Kejutan itu memukul dirinya. Saklar terbakar, dan ujung obengnya memiliki divot yang besar. General Manager berlari keluar dari kantornya untuk melihat keributan apa yang terjadi. Pada saat ini Harry telah pulih, tetapi mengalami luka bakar parah di tangannya. GM menyuruh orang lain mengantarkannya ke UGD. Dia menyuruh Dave dan aku untuk nongkrong saja sampai saklarnya diperbaiki. Kali ini oleh tukang listrik sungguhan. Itu menghabiskan sebagian besar hari. GM bertanya apakah kami bisa membantunya dan bekerja lembur untuk mengeluarkan pesanan ini. Kami setuju. Sedikit lembur selalu diterima. Tidak butuh waktu lama. Sungguh lucu betapa banyak hal yang lebih baik berjalan ketika kalian memiliki peralatan yang benar-benar berfungsi. Dan tidak ada mandor yang meneriaki kalian. Saat kami bekerja, GM berterima kasih kepada kami dan memberi kami masing-masing $50. Dan selama sisa musim panas, Harry tidak berbagi dengan kami. Cerita kedua. Tech Office ingin lebih banyak dokumen, aku akan mematuhinya. Ketika aku dialihkan dari militer, aku secara alami kembali ke negara bagian asal. Ini berarti aku harus melakukan banyak pendewasaan untuk mengatur kehidupan baru. Jadi aku bangun pagi-pagi sekali, dan mulai mengerjakan hal-hal yang harus aku lakukan. Perpanjangan lisensi, obat-obatan, perubahan alamat, dan lain-lain. Karena ini, aku berkeliling kota dengan setiap lembar dokumen tentang aku yang ada. Nah, hari ini berjalan dengan baik, dan aku menyelesaikan tugas terakhir, mendaftarkan mobil dengan kantor tag. Aku berhenti di tempat itu dengan waktu luang 30 menit. Ambil beberapa dokumen yang diperlukan. Aku mencari di Google proses sebelumnya, dan tahu persis apa yang aku perlukan, dan masuk ke dalam. Hanya ada 2 orang lain yang mengantri, dan aku sudah berada di konter dalam waktu singkat. Aku menjelaskan kepada wanita konter bahwa aku akan mentransfer mobilku kembali ke negara bagian dan aku ingin mendapatkan tanda veteran. Dia agak kasar, memberitahu aku berapa biayanya, tetapi pembaca kartu mereka sedang down, dan aku perlu uang kembalian yang tepat. Dia kemudian memberitahu aku di mana ATM berada.
sekitar 10 menit berjalan kaki, dan masih tidak memberikan uang kembalian yang aku butuhkan, tidak memiliki uang tunai, aku mengangkat bahu dan berjalan ke pintu keluar. Aku mendapatkan 2 langkah, dan ingat, jenis transaksi ini gratis untuk veteran di negara bagianku. Aku berjalan kembali dan menjelaskan ini. Dia memulai prosesnya tetapi tampak sangat gelisah. Kami sampai ke bagian di mana dia mulai meminta dokumen dan aku mulai menyediakan. Setelah melihat semua yang aku miliki, dia mulai mengklaim bukti tempat tinggalku tidak cukup, dan aku memerlukan setidaknya 2 tagihan listrik yang berbeda dan tagihan kabel yang aku miliki di tanganku tidak berfungsi, yang merupakan total bullshit. Pada titik ini, aku mencari tahu apa yang dia coba lakukan. Dia tidak hanya ingin berurusan dengan aku, dan mencoba untuk memperlambat waktu sampai mereka tutup dengan memberi aku tuntutan sewenang-wenang untuk dokumen yang seharusnya tidak dapat aku gali dalam 20 menit ke depan. Baiklah, aku menjawab. Isyarat malicious compliance. Aku berjalan kembali ke mobil, mengambil file yang penuh dengan dokumen yang tertata rapi dan menghabiskan 5 menit berikutnya mengacaknya seperti bermain kartu. Tunggu sampai 5 menit sebelum mereka tutup dan masuk kembali. Folder akordeon kekacauan di tangan. Aku perlahan berjalan ke counternya lagi. Dia tidak senang melihatku kembali. Aku mengatur folder ke mejanya dan berkata, "Dokumen apa yang ibu butuhkan?" Dia memberitahu aku tetapi mencoba untuk menggandakan dan menyebutkan lebih banyak barang kali ini. Ide buruk di pihaknya. Aku mulai membolak-balik folder sepelan mungkin, mulai dari A sampai Z. Membolak-balik setiap lembar kertas di benda ini. Menghapus dokumen saat aku menemukannya dan mulai mengaturnya menjadi beberapa bagian di atas meja. Butuh selamanya. Setelah selesai, aku perlahan dan hati-hati menjelaskan setiap bagian. Jadi di sini kalian memiliki tagihan kabel senilai 2 bulan, tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, dengan tanda terima terkait untuk pembayaran yang diberikan. Di sini kalian memiliki akta kelahiranku, kartu jaminan sosial, 2 paspor terpisah, ID yang dikeluarkan negara, dan SIM. Diikuti dengan surat pelepasan asli, ID militer, dan salinan pesanan asliku. Sekarang inilah perjanjian sewaku untuk apartemen bersama dengan 4 wasel dan kwitansi selama 4 bulan terakhir sewa yang dibayarkan. Terakhir di sini kita memiliki bon penjualan mobilku, bukti asuransi, STNK 5 tahun, dan sertifikat kendaraan. Apakah ada yang aku lewatkan? Tanpa sepatah kata pun, dia mulai memukul-mukul keyboardnya. Semenit kemudian menanyakan jenis plat nomor yang aku inginkan. Aku memberitahunya. Yang aku dapatkan seharusnya menampilkan penghargaan yang aku terima saat di militer. Dia dengan sombongnya memberitahu aku bahwa aku perlu bukti bahwa aku mendapatkan penghargaan tersebut. Ku beri isyarat 5 menit lagi untuk menggali dokumen secara perlahan. Aku mengeluarkan lembar penghargaan yang sama sekali tidak perlu, dan kemudian menunjukkan itu juga terdaftar di dokumen pelepasan yang sudah ada di tangannya. 5 menit dihabiskan untuk memperbarui infoku di sistem, bahkan tanpa melihat dokumen yang aku berikan. Dan aku pergi dengan label baru di tangan 30 menit setelah mereka seharusnya tutup. Aku masih menertawakannya sampai sekarang. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.